Halo Sobat Anggrek. Iklim merupakan faktor penentu dalam memilih jenis anggrek yang cocok untuk kita asuh di rumah masing-masing. Barangkali ada Sobat Anggrek yang merasakan, meskipun sudah dirawat dengan sepenuh hati, beberapa jenis anggrek jangankan berbunga, survive saja sulit. Sebaliknya, ada yang karena kesibukan tidak bisa maksimal merawat anggreknya, dan beberapa jenis tetap berbunga dengan indahnya. Dalam hal ini, iklim merupakan hal yang menentukan, bukan jam terbang atau teknik seseorang. Kita akan membahas jenis anggrek yang cocok untuk daerah panas, karena saya tinggal di daerah panas, tepatnya Jakarta pinggir, Jakarta coret sedikit. Video ini juga cocok untuk sobat anggrek yang tinggal di daerah adem atau dingin, karena anggrek yang cocok di daerah panas belum tentu tidak suka daerah dingin atau adem. Sebaliknya, yang saya bilang tidak cocok untuk daerah panas, pasti anggreknya akan happy di daerah adem atau dingin. Pembahasan akan kita bagi ke dalam beberapa genus sebagaimana yang saat ini kita lihat di layar. Kita akan melihat ke dalam masing-masing genus mana jenis anggrek yang cocok untuk daerah kita. Di video sebelumnya, saya sampaikan kalau beberapa bulan terakhir saya punya kesibukan lain. Akibatnya anggrek-anggrek agak terabaikan deh. Ya, banyak yang daunnya kuning, dehidrasi, kena hama. Beda sekali dengan kondisi teras saya di video Lihat Terasku, di mana saat itu banyak yang berbunga dan segar. Namun ibarat sahabat sejati yang baru terlihat saat kita dalam kesusahan, anggrek sejati juga baru kita temukan saat kita memberikan perawatan minimal. Maksudnya anggrek yang cocok untuk lingkungan kita. Ya, dari sini saya bukan hanya sekedar menemukan anggrek yang cocok buat saya, tapi juga set up kombinasi pot dan media apa yang cocok untuk berbagai jenis anggrek di iklim saya. Pembahasan dalam tiap genus akan saya bedakan mana jenis yang oke banget di daerah panas, mana yang kita butuh extra effort, butuh usaha lebih agar dia bisa berbunga, dan mana yang sebaiknya jangan. Kita mulai dari jenis anggrek yang menurut saya tidak terlalu oke di daerah panas tapi masih bisa, yakni Oncidium. Di urutan kelima atau urutan bontot untuk pilihan anggrek daerah panas, saya tempatkan Oncidium. Kenapa? Ya, sobat anggrek lihat sendiri kondisi Oncidium saat ini di teras anggrek, hidup segan, mati tak mau. Jangan salah sobat anggrek, saya pernah sukses dengan Oncidium saat menggunakan metode VWC atau Full Water Culture. Sekarang pun Oncidium yang memakai metode semi hidroponik masih oke di daerah saya yang panas. Hal itu dikarenakan Oncidium merupakan jenis anggrek yang membutuhkan kelembaban konstan di sekitar akar. Jadi kalau dibenamkan dalam media yang terlalu kering atau terlalu basah, sistem akar sulit menjadi bagus. Kendala lain bagi Oncidium di daerah panas, tingkat kelembaban yang kurang di daerah panas menyebabkan daun Oncidium cenderung menguning. Tunas baru cenderung lebih gampang busuk dibanding di daerah dingin atau adem. Di dalam Oncidium sendiri masih bisa kita bedakan mana yang oke di daerah panas, mana yang butuh extra effort, usaha ekstra untuk bisa survive, dan mana yang sebaiknya jangan. Yang oke untuk daerah panas saya rasakan adalah Oncidium murni yang belum disilangkan dengan jenis-jenis Oncidium lainnya, dan Oncidesa. Oncidesa ini silangan Oncidium dengan Gomesa, antara lain Oncidesa huluduen atau HLD Chameleon. Bagi sobat anggrek yang belum menonton video tentang mengenal KTP anggrek, saya sarankan berhenti dulu, nonton video tersebut, dan yang akan saya tambahkan linknya di bagian atas video screen saat ini. Karena bila belum nonton akan sulit mengikuti pemaparan saya selanjutnya. Juga disclaimer, foto-foto anggrek yang saya gunakan dalam video ini kebanyakan merupakan foto sendiri. Beberapa saya ambil dari berbagai pranala, saya tambahkan di bawah foto hanya untuk keperluan video edukasi ini. Nah, jenis Oncidium manakah yang butuh extra effort untuk bisa survive di daerah panas? Saya rasakan itu antara lain Oncidium Twinkle. Ini jenis Oncidium yang tanamannya kecil-kecil, mini ya, ada yang pink, ada yang kuning, ada yang putih. Apa kendala dengan Twinkle ini? Mereka gampang hidup di daerah panas
gampang spike juga, bahkan spike-nya bisa tumbuh beberapa sekaligus. Yang sulit adalah membuat spike itu berkenop dan berbunga. Karena untuk bisa berbunga, twinkle membutuhkan kelembaban di atas kelembaban rata-rata daerah panas. Jadi ini tantangan tersendiri ya. Bukan tidak bisa, dengan sedikit kreativitas kita bisa meningkatkan kelembaban, tapi ya itu butuh usaha ekstra. Kemudian Colmanara. Colmanara ini antara lain Masai Red, ada juga Los Robles ya, yang berwarna oranye. Anggrek jenis Colmanara baru bisa berbunga saat saya bawa ke kantor yang full AC. Kalau di rumah, di teras anggrek, oke-oke saja, hanya bulbnya tidak sebesar di kantor dan agak susah berbunga. Jenis Oncidium lainnya yang butuh extra effort adalah jenis Brassia. Itu jenis Oncidium yang bentuk bunganya seperti bintang atau seperti laba-laba, ada yang bilang begitu. Kendala dengan Brassia ini adalah bulbnya gampang busuk di daerah panas, terutama karena pembusukan atau perkembangan bakteri lebih cepat di daerah panas. Lalu ada juga jenis Miltonia yang lebih senang di daerah adem. Dalam hal ini saya ingin membedakan Miltonia dengan Miltoniopsis. Miltoniopsis dan silangannya saya tempatkan di kolom yang sebaiknya jangan dicoba di daerah panas. Jadi bunga berwarna pink, cantik, dan wangi ini agak sulit. Tidak pernah berhasil saya pelihara. Sudah pernah saya bawa ke kantor, sudah pernah saya tambahkan ice di sekitar Miltoniopsis, tetap saja anggreknya tidak survive. Jenis Oncidium yang sebaiknya juga jangan kita pelihara daerah panas adalah jenis Odontonia. Ada ditawarkan di tanah air antara lain Odontonia Fiona Isler. Karena salah satu parentnya adalah Odontoglossum yang dikenal sebagai Oncidium daerah dingin, membutuhkan temperatur di bawah 20 derajat Celcius. Ada juga Rosioglossum, ini bunganya besar, cantik ya. Bagi yang ingin uji nyali silahkan dicoba. Kalau berhasil berbunga luar biasa, tapi ya tidak disarankan untuk daerah panas. Sedikit lebih gampang dari Oncidium di daerah panas saya rasakan adalah nomor 4, jenis anggrek Dendrobium dan Tolumnia. Lah, mungkin ada yang bertanya, bukannya gampang Bandari Dendrobium? Oke, sebelumnya silakan tonton dulu video tentang keluarga Dendrobium, karena Dendrobium ini merupakan anggrek dengan jenis yang sangat banyak. Beda tipe, saya rasakan beda tingkat kesulitan memeliharanya di daerah panas. Jenis Dendrobium yang gampang di daerah panas adalah jenis Dendrobium dari jenis Spatulata atau tipe keriting dan turunannya, hybridnya. Juga dari jenis Palaenanthe, itu yang paling banyak ditawarkan oleh di nursery atau Dendrobium Aphyllum. Di sini juga saya rasa Anosmum masuk jenis Dendrobium yang gampang di daerah, meskipun Anosmum maupun Aphyllum akan lebih baik berbunga di daerah adem maupun dingin. Daerah panas bunganya hanya 1-2, cukuplah untuk menikmati wanginya seperti permen karet. Jenis Spatulata saya rasakan gampang sekali. Dendrobium caesar saya ini bisa dilihat ya, berbunga terus meskipun hanya ditempel di sebatang kayu. Ini berarti di daerah panas yang kelembabannya kurang, Dendrobium jenis ini tidak masalah dengan setup yang sangat kering. Ditempel di kayu pun cukup saya siram pagi dan sore, dia bisa tetap rame, bulbnya beranak, akarnya bagus dan berbunga. Bagaimana dengan jenis Palaenanthe atau Dendrobium yang bentuk bunganya bulat? Saya rasakan sedikit lebih sulit. Bila kita menggunakan setup yang sama dengan jenis Dendrobium keriting, anggrek akan dehidrasi. Ini Sopiboni saya, bisa dilihat ya. Ya, akar-akarnya beberapa mati dan bulbnya kurus. Ini saat musim kemarau tahun lalu ya, memang sangat kering. Mengapa Sopiboni sebelumnya oke? Pertama, karena musim kemaraunya tidak seganas tahun lalu. Yang kedua, karena sebelum pindah ke teras anggrek saya beli dari nursery yang memiliki iklim adem, kelembabannya tinggi. Jadi dia oke dengan setup digantung ditempel di kayu. Kalau pindah ke iklim yang kering, anggrek akan dehidrasi. Sesudah saya coba dengan pot tanah liat ditambah akar kadaka atau ditambah dengan akar pakis seperti yang kebanyakan dijual di nursery, anggrek kebanyakan mati karena kekeringan. Nah, kebetulan di sini Dendrobium ini masih dalam setup aslinya, yang menggunakan pot plastik dan full moss. Setup ini sangat basah dan tidak disarankan untuk akar anggrek. Malah berhasil berbunga.
Ini berarti selama ini anggrek membutuhkan peningkatan kelembaban bila kita tempatkan di daerah panas. Dan ini Aphyllum, ya, yang berbunga hanya 1-2 di iklim saya. Kembali ke slide kita pembahasan tentang jenis Dendrobium. Beberapa jenis butuh usaha lebih, extra effort agar bisa berbunga atau sekedar survive di daerah panas, antara lain tipe Formosae. Ini frosty orange ya, pernah kita bahas. Saya temukan jenis ini agak sulit karena kita mesti mengenal kapan dia membutuhkan masa-masa kering. Di masa-masa kering, di habitat asli dia masih mendapatkan kelembaban dari udara sekitar dan dari penguapan air tanah. Nah, ini yang sulit di daerah panas karena kelembaban di tempat kita kurang. Disiram salah, akhirnya jadi busuk, sementara tidak disiram, anggrek kekeringan. Jenis lain yang juga butuh extra effort adalah jenis Latouria. Yang saya rasakan, tipe Dendrobium ini sulit menumbuhkan akar di daerah panas, mirip dengan Oncidium. Kalau medianya terlalu kering, akar akan mati, sementara kalau sedikit basah saja, akarnya busuk. Mungkin, belum pernah saya coba, mungkin Latouria bisa cocok dengan full water culture di daerah panas. Kemudian jenis yang juga tidak gampang di daerah panas adalah jenis Callista. Antara lain, ini Agregatum atau Thyrsiflorum, si telur ceplok, atau Farbery. Beberapa menanyakan ke saya bagaimana cara membungakan Agregatum. Kuncinya adalah penurunan temperatur, lebih kurang sampai dengan 18 derajat Celcius selama 1-2 minggu, dan itu susah kita sediakan di daerah panas. Di bagian bawah tengah slide ada Tolumnia. Kok Tolumnia masuk ke sini ya? Saya rasakan kita bisa sukses di daerah panas dengan jenis Tolumnia bila kita menggunakan setup yang sedikit kreatif. Sobat Anggrek bisa lihat bagaimana setup saya dengan Tolumnia merupakan hasil trial error sesudah saya beberapa tahun gagal dengan Tolumnia. Akhirnya bisa berhasil dengan setup pot tanah liat tanpa media dan perlu disiram pagi dan sore hari. Oke, selanjutnya kita melangkah ke jenis Dendrobium yang sebaiknya jangan di daerah panas. Nobile. Nobile berhasil berbunga 2 kali di tempat saya. Sudah saya extra effort, pernah saya masukin ke box dan ditambah dengan es. Pernah juga saya puasakan selama berminggu-minggu atau masukkan ke laci, baru mereka bisa berbunga. Benar sekali, anggrek ini membutuhkan penurunan temperatur sampai mendekati titik beku untuk bisa berbunga dengan baik. Resikonya adalah saat anggrek sudah berbunga dan dikembalikan ke iklim asli, anggrek sudah terlalu kelelahan, kondisi yang memburuk dan anggrek bisa mati. Bila kita tidak menyediakan masa istirahat seperti itu, yang terjadi bisa tumbuh belasan keki yang menyedot energi dari batang induk, dan ini beresiko bagi batang induknya bisa mati. Jenis Dendrobium lainnya yang beranak terus di tempat saya adalah Dendrobium nestor. Nestor ini silangan antara Anosmum dengan Parisi. Saya rasa sifat susah daerah panasnya dibawa oleh Dendrobium Parisi karena merupakan spesies asli Filipina. Jadi sobat anggrek daerah adem silakan coba Parisi karena bunganya cantik dan sangat wangi. Jenis Dendrobium lainnya yang sulit di daerah panas adalah Dendrobium spesies endemik, hanya ada di daerah Thailand, Himalaya, Vietnam, Laos, Cina, dan Assam. Di daerah-daerah 4 musim mereka membutuhkan fluktuasi temperatur yang agak jauh, sedangkan kita daerah panas temperaturnya sepanjang tahun begitu-begitu saja. Wah, sudah 13 menit videonya dan kita baru sampai di nomor 3. Ini akan menjadi video yang sangat panjang, saya rasa, padahal saya udah menjelaskannya dengan terburu-buru ya Sobat Anggrek. Kalau ada yang kurang jelas atau ada yang tidak terbahas, silahkan dikomenin, nanti kita lanjutkan di sana. Dan kalau Sobat Anggrek suka dengan video ini, ayo di-share agar makin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Oke, di ranking 3 saya tempatkan Phalaenopsis atau anggrek bulan. Kalau kita ngomong Phalaenopsis, kita sebaiknya membedakan antara Phalaenopsis spesies dan silangan simpelnya dengan Phalaenopsis hybrid. Phalaenopsis spesies umumnya, tidak semua, daunnya tipis, mengkilat. Kalau berbunga, bunganya hanya beberapa dalam satu tangkai dan wangi. Sebaliknya, Phalaenopsis hybrid biasa dikenal dengan silangan Thailand, silangan Taiwan, atau ada juga silangan dalam negeri, memiliki daun yang berdaging dan tebal. Kemudian dalam satu spike, bunganya bisa banyak sekali, ada yang sampai 30-an. Jarang yang memiliki bunga yang wangi. Nah, keduanya memiliki karakteristik yang sangat berbeda dan tingkat kesulitan yang berbeda di daerah panas.
Untuk Phalaenopsis hybrid, yang saya rasakan mereka ini tidak terlalu tahan terhadap panas dan cahaya yang terlalu terang. Akibatnya sel-sel daun banyak yang rusak sehingga rawan terserang bakteri maupun jamur seperti yang ini. Ya, sedangkan Phalaenopsis species butuh kelembaban yang tinggi sehingga daerah panas yang kelembabannya kurang, biasa kerusakan pada daun dimulai dari pinggir. Daun lama-lama menjadi layu atau kering. Kalau kita ngomong soal bunga, beda lagi tantangannya. Phalaenopsis species cukup gampang berbunga. Antara lain yang pernah berbunga di tempat saya ada Belina, Violacea, Phalaenopsis amabilis, Doritis, Pulcherrima, Amboinensis, pernah juga Modesta. Sedangkan Phalaenopsis hybrid yang masih oke untuk daerah panas, jenis mini. Hybrid mini, bunga kecil-kecil dan berwarna ungu. Rasanya ini karena dia masih memiliki Doritis Pulcherrima sebagai parent dominannya. Bisa bunga juga adalah Phalaenopsis rental yang berwarna putih. Meskipun kalau di daerah panas bunganya maksimal hanya 7 di tempat saya, sedangkan kalau di display di kantor-kantor atau di mall-mall itu bisa sampai 30-an. Yang butuh extra effort untuk bisa berbunga adalah Phalaenopsis hybrid dengan ukuran medium dan ukuran besar. Ini ada beda pendapat, ada yang bilang mereka butuh penurunan temperatur untuk bisa berbunga, ada yang bilang mereka butuh penurunan intensitas cahaya untuk bisa berbunga. Yang manapun, saya rasa tidak terlalu ekstrim, tidak sampai seperti Nobile atau Calista. Sehingga kalau temperatur mencapai 20 derajat Celcius selama berapa saat, kalau daerah panas mungkin kita rasakan saat puncak musim hujan di Januari atau Februari, mereka masih bisa spike. Pun ya jangan berharap untuk jumlah bunga yang banyak seperti daerah adem atau daerah dingin. Untuk Phalaenopsis yang sebaiknya jangan kita pelihara di daerah panas adalah Phalaenopsis species asli Indonesia yang berdaun lurik. Di sana ada Siluriana, ada Celebensis. Kecuali kalau sobat anggrek hanya ingin menikmati keindahan daunnya. Jenis ini membutuhkan temperatur adem sekitar 15 derajat Celcius selama mereka spike. Bila kurang adem, spike-nya hanya akan berkeki, tidak berbunga. Juga Phalaenopsis spesies endemik daerah-daerah utara, Thailand Utara, Filipina, Vietnam, Laos, Cina, dan Jepang. Yang digambar ini adalah Sederia japonica, spesies endemik asli Jepang. Itu untuk Phalaenopsis. Dari Phalaenopsis, sekarang kita ke posisi runner-up. Juara 2 untuk pilihan anggrek daerah panas jatuh pada Cattleya. Jenis anggrek ini jarang sekali mati di tempat saya. Dia atau setupnya saya coba berbagai macam, ada yang ditempel di pohon, ada yang setup basah seperti semi hidroponik, ada yang setup agak kering, pot tanah liat dengan batu apung, hampir semuanya survive. Kalaupun ada yang mati biasanya karena memang kondisi waktu datang tidak terlalu bagus atau terkena penyakit. Namun, kalau ngomongin soal bunga agak sedikit berbeda. Sobat anggrek silakan nonton video tentang mengenal anggrek Cattleya. Di sana ada istilah Cattleya unifoliis berdaun 1 dan Cattleya bifoliis atau Cattleya berdaun 2. Saya bedakan dalam hal kemampuan berbunga. Yang oke untuk daerah panas adalah Cattleya berdaun 1 atau justru berdaun 3, yang jelas bukan Cattleya berdaun 2. Dikenal juga beberapa kerabat Cattleya yang masih oke, bisa berbunga di tempat saya, antara lain Leptotis bicolor, kemudian Encyclia, ini rajin sekali berbunga. Ada yang nanya apakah semua jenis Encyclia atau Prostechia itu bisa berbunga di daerah panas. Ada 1-2 yang suka daerah adem, saya lupa, nanti saya carikan nama spesiesnya. Tapi umumnya Encyclia bisa berbunga dengan baik di daerah panas. Kemudian jenis Brassavola yang beraroma wangi di sore ke malam hari. Mereka ini sangat suka daerah panas. Di kolom kedua adalah tempat untuk bifoliis Cattleya berdaun 2. Meskipun tumbuh dengan baik, yang saya rasakan agak sulit berbunga jenis ini. Ada yang bilang butuh penurunan temperatur, tapi saya rasa kendala utamanya adalah kurangnya kelembaban. Untuk bisa berbunga, kita harus tingkatkan kelembaban di sekitar anggrek. Kepikiran sama saya dan suatu saat ingin saya coba adalah sistem sungkup, karena beberapa teman berhasil membuat bifoliis Cattleya berbunga dengan metode ini. Untuk kolom sebaiknya jangan. Nah, saya mulai kesulitan menemukan contoh spesies di ranking 2 ini. Ada beberapa Cattleya spesies asal dataran tinggi atau daerah dingin
yang sebaiknya jangan dicoba di daerah panasnya Siluriana dan Cattleya persivaliana. Mungkin Sobat Anggrek mengenal beberapa spesies Cattleya daerah dingin lainnya. Yang jelas, untuk Cattleya kebanyakan spesies berasal dari daerah dataran rendah dan daerah menengah, sehingga banyak silangan-silangannya juga tahan berada di daerah panas. Sophronitis ini dikelompokkan juga sebagai kerabat Cattleya dan sering digunakan dalam silangan dengan Cattleya untuk membuat Cattleya jenis mini. Kebanyakan Sophronitis kecuali Sophronitis cernua tidak tahan panas yang berlebih. Ya, jadi kalau Sobat Anggrek melihat bentuk-bentuk Sophronitis ini seperti Cattleya white knot ya, itu dominan Sophronitisnya. Tahan dulu untuk membeli sampai dengan Sobat Anggrek bisa menguasai Cattleya daerah panas dan butuh effort. Setelah itu mau mencoba Sophronitis dan turunannya silahkan. Akhirnya kita sampai ke juara 1 untuk pilihan anggrek daerah panas dan tidak usah ditebak Sobat Anggrek. Karena dari awal bagian opening video saya sudah memperlihatkan vanda-vanda saya yang berbunga dengan baik meskipun mendapat perawatan minimal beberapa bulan terakhir. Di sini hampir semua jenis vanda saya rasakan oke di daerah panas. Vanda hybrid berbunga besar dan silangan antara vanda dengan Ascocentrum dulunya atau dikenal dengan Ascocenda. Ada juga jenis Renanthera, umumnya berwarna merah atau berwarna orange dan silangannya. Demikian juga beberapa vanda spesies asli Indonesia, itu gampang berbunga. Ini gambarnya vanda limbata ya, berkali-kali berbunga di tempat saya. Disebut juga gampang untuk daerah panas adalah anggrek tanah vanda. Saya belum mencoba sendiri anggrek tanah vanda karena lingkungan saya rayapnya banyak sekali. Tapi banyak yang bilang ini oke untuk daerah panas. Extra effort diperlukan untuk beberapa spesies asli Indonesia dan Filipina. Ini antara lain vanda tricolor. Saya punya 2 yang belum pernah berbunga sesudah 2 tahun. Karena mereka ditemukan kebanyakan di daerah adem dan pada ketinggian tertentu yang bukan dataran rendah. Juga sedikit memerlukan effort, usaha ekstra adalah jenis Rhynchostylis gigantea. Jenis ini oke di daerah panas, tapi Sobat Anggrek harus hati-hati. Mereka sebenarnya tidak membutuhkan cahaya banyak, kebutuhan cahaya seperti Phalaenopsis is oke. Kalau terlalu panas, mereka justru akan fokus menumbuhkan akar dan daun, tidak berbunga. Kolom yang sebaiknya jangan, Vanda falcata atau Neofinesia falcata. Spesies asli Jepang ini berbunga umumnya di musim panas di Jepang. Mereka membutuhkan perubahan temperatur yang perlahan dari musim semi ke musim panas merangsang jenis ini untuk spike. Juga Christensonia vietnamica, pertumbuhannya lambat sekali, lebih 3 tahun masih ukuran seedling. Ya, mudah-mudahan ini hanya saya saja yang sulit dan mengatakan sebaiknya jangan untuk jenis ini di daerah panas. Akhirnya kita sampai di bagian akhir video. Ya, semoga bermanfaat ya Sobat Anggrek, dan topik menarik ini masih bisa kita lanjutkan di video-video berikutnya atau di bagian komen. Akhir kata, saya Andari, terima kasih sudah mampir di Teras Anggrek.